Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hilna Yana Syakila, NRP 104 dari kelas MB 5B. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai perancangan sistem informasi pengarsipan data surat masuk dan surat keluar pada pelayanan jasa pengiriman di JNT Express Cabang Bekasi. Nah, poin pertama yaitu bab 1 mengenai latar belakang. Jadi, sistem informasi di JNT Express Bekasi ini masih terbilang belum efisien karena masih menerapkan sistem pengarsipan yang konvensional yang berpengaruh untuk perkembangan dan kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut, diharapkan pada penelitian ini mampu menghasilkan sistem informasi yang dapat mengelola surat masuk dan keluar sesuai alur yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Nah, dari latar belakang tadi, didapatkan rumusan masalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengarsipan data surat masuk dan surat keluar pada pelayanan jasa pengiriman di JNT Express Cabang Bekasi. Nah, untuk batasan masalah, yang pertama ada sistem ini yang dibangun menyediakan informasi yang berkaitan dengan arsip surat masuk dan surat keluar pada pelayanan jasa pengiriman ekspres. Yang kedua, pengelolaan data surat yang akan dibuat dalam tampilan web yang sebelumnya dilakukan secara manual. Yang ketiga, sistem informasi pengarsipan data surat masuk dan surat keluar ini berbentuk software berbasis web yang dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Dan yang terakhir ada sistem informasi ini dibuat untuk menghasilkan informasi mengenai manajemen pengarsipan surat sesuai dengan fungsi dan keperluannya. Tujuannya yang pertama ada menyediakan sistem informasi untuk pengelolaan, pencarian, dan penyimpanan dokumen surat. Yang kedua ada menyediakan sistem informasi untuk administrator dalam mengelola dokumen. Dan yang tiga ada menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip serta penyusunan arsip secara tepat. Kemudian manfaatnya yang pertama ada pengelolaan data arsip menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Dan yang kedua memberikan kemudahan dalam melihat rekapitulasi arsip laporan surat masuk dan surat keluar. Dan yang ketiga pengarsipan surat dilakukan secara digital atau dokumen elektronik sehingga meminimalisir kerusakan dan risiko. Dan yang keempat ada setiap operator dan kepala bidang dapat melihat informasi dokumen surat dan mencetaknya menggunakan sistem informasi manajemen pengarsipan surat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bab 2 mengenai landasan masalah. Yang pertama ada sistem informasi. Menurut Kertahadi 2007, sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Yang kedua, pengelolaan arsip menurut Sugiarto tahun 2005 merupakan pekerjaan pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian, dan pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan pemindahan serta pemusnahan. Kemudian website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan animasi sehingga menarik untuk dikunjungi menurut Solehul Aziz tahun 2013. Kemudian HTML menurut Jogianto tahun 2005 merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Dan yang selanjutnya ada MySQL. Ini digunakan untuk berkomunikasi dengan sebuah database. Jadi SQL ini menurut Rosari tahun 2008 merupakan bahasa yang meliputi perintah-perintah untuk menyimpan, menerima, memelihara, dan mengatur akses ke basis data, serta digunakan untuk memanipulasi dan menampilkan data dari database. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu bab analisis dan perancangan sistem. Bab 3. Yang pertama ada analisis sistem, yaitu planning. Jadi dalam proses perancangan JNT Express mendapatkan sumber dari observasi, pengumpulan data dengan cara observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dalam penyelesaian masalah dan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengiriman barang agar sampai ke tempat tujuan. Pada tahap planning ini juga dilakukan beberapa analisis yang diperlukan dalam proses pengembangan sistem yaitu analisis proses bisnis, analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non-fungsional, dan analisis kebutuhan sistem. Kemudian yang kedua ada designing, jadi tahapan mendesain website untuk proses pengiriman barang melalui beberapa tahap, di antaranya pembuatan sistem flow, pembuatan TFD, dan identifikasi data.
Yang ketiga, building, yaitu pembuatan sistem informasi, pengarsipan data surat masuk dan surat keluar pada pelayanan JNT Express. Yang keempat, ada testing, yaitu pengujian website pengarsipan data, surat masuk dan surat keluar pada jasa pengiriman JNT Express. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan, yaitu ada kebutuhan pengguna yang terdiri dari 5 pengguna. Yang pertama ada kurir, yaitu mengantarkan barang ke tempat tujuan, customer melakukan pemesanan barang lalu memilih jasa ekspedisi JNT Express pada website. Yang ketiga ada customer service, yaitu menerima keluhan pelanggan serta melayani kesulitan-kesulitan yang dialami pengguna. Yang keempat ada pemilik perusahaan, yaitu memastikan bisnis berjalan dengan lancar serta melakukan inovasi untuk kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir ada karyawan pengembangan aplikasi, yaitu melakukan pengembangan aplikasi bertujuan untuk meningkatkan performa perusahaan serta pemenuhan kebutuhan customer JNT Express. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional, yaitu pencatatan member JNT Express yang fungsinya mencatat setiap ada member baru pada website, kemudian aktornya itu admin serta startup, inputnya ada data member JNT Express, kemudian prosesnya ada member baru bisa membuka website dari JNT Express, kemudian memasukkan data diri yang berisi nama, asal kota, nomor telepon, nomor HP, alamat email, dan lain sebagainya. Kemudian bisa disubmit, lalu member baru bisa terdaftar menjadi member JNT Express. Nah, untuk outputnya informasi daftar member JNT Express. Kemudian pendaftaran admin JNT Express, ini aktornya admin startup, inputnya data admin JNT Express, kemudian prosesnya yaitu memeriksa isian data admin JNT Express setelah terisi semua, kemudian menyimpan data admin JNT Express ke dalam database, kemudian mendaftarkan admin JNT Express, kemudian menampilkan pemberitahuan data yang baru dimasukkan. Outputnya username dan password admin untuk login website JNT Express. Pencatatan pendapatan JNT Express. Nah, ini untuk prosesnya mengurangi 500 dari saldo admin JNT Express, menambah 500 ke saldo admin, kemudian menyimpan tanggal, nama cabang JNT Express, dan pendapatan tabel income admin. Outputnya laporan pendapatan owner. Kemudian pencatatan transaksi barang pelanggan. Ini aktornya pelanggan, inputnya data pengirim dan barang yang akan dikirim. Kemudian untuk prosesnya login di websitenya JNT Express, kemudian mengisi data diri, terus mengisi isian nilai barang yang dimasukkan itu beratnya berapa, kemudian nanti kalau sudah mengisi beberapa identitas, maka akan muncul biaya ongkir dari pengiriman barang tersebut. Untuk outputnya informasi resi barang dan pelacakan barang. Kemudian pencatatan pengiriman barang. Ini hampir sama seperti yang sebelumnya, cuma ini pencatatan pengiriman barang. Jadi outputnya informasi resi barang dan pelacakan barang. Kemudian yang selanjutnya laporan penjualan pada JNT Express. Ini aktornya admin JNT Express, inputnya periode tanggal laporan, prosesnya memilih periode tanggal laporan, menampilkan dan mencetak laporan penjualan. Kemudian outputnya laporan penjualan. Nah, untuk selanjutnya laporan pendapatan owner hampir sama dengan laporan pendapatan JNT Express, cuma bedanya ini untuk pendapatan owner. Selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu kebutuhan non fungsional. Nah, kriteria yang pertama ada keamanan. Untuk kebutuhan non fungsionalnya ada login dan logout user menggunakan autentikasi dan enkripsi password. Kemudian pembatasan hak akses setiap pengguna menggunakan konsep rule-based access control. Dan kriteria yang kedua ada kecepatan jaringan, yaitu integrasi informasi menggunakan satu server yang sama dari pusat hosting sehingga transfer data akan lebih cepat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu desain input dan output. Nah, berikut adalah tampilan desain mockup dari perusahaan JNT Express. Ini adalah tampilan utamanya, terdiri dari fitur home, about, service, dan order serta kontak. Kemudian ini adalah JNT Express Service, ada JNT EZ reguler, JNT Eco atau ekonomi. Ini ada order yang disediakan oleh JNT Express, bisa pick up ataupun bisa drop off. Dan di bawah ini ada kontak dari JNT Express dan alamat
atau lokasi dari cabang JNT Express. Mungkin sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.